Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar sahabat tani dulur mocal macul? Semoga senantiasa sehat. Berjumpa kembali di channel ini. Channel yang menemani Anda dalam bertani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di channel Mocal Macul, channel yang menemani Anda dalam bertani. Padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan untuk tumbuh optimal. Namun, di musim penghujan, salah satu ancaman terbesar yang dihadapi petani adalah serangan penyakit jamur, kelembapan tinggi, curah hujan yang terus-menerus, dan kurangnya sinar matahari menciptakan kondisi ideal bagi jamur untuk berkembang biak, menyerang tanaman, dan menyebabkan berbagai penyakit yang bisa mengurangi hasil panen secara signifikan. Salah satu penyakit jamur yang paling umum menyerang padi adalah blas padi, yang disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Penyakit ini bisa menyerang daun, batang, bahkan malai, menyebabkan bercak coklat hingga kering yang berujung pada gagal panen. Selain itu, ada juga hawar pelepah padi yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Penyakit ini menyerang pelepah daun dan batang, menyebabkan jaringan tanaman membusuk dan melemah. Selain dua penyakit utama tersebut, padi juga rentan terhadap busuk batang yang disebabkan oleh jamur Fusarium spp dan Helminthiosporium spp. Penyakit ini membuat batang padi membusuk dari dalam, sehingga tanaman mudah roboh sebelum panen. Faktor utama penyebab penyebaran jamur ini adalah drainase sawah yang buruk, penumpukan air hujan, serta penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan, yang membuat jaringan tanaman lebih rentan terhadap infeksi jamur. Mengendalikan penyakit jamur pada padi bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Penyemprotan menggunakan bahan alami maupun fungisida kimia adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah dan mengatasi infeksi jamur sebelum menyebar luas. Namun, penyemprotan saja tidak cukup. Ada beberapa langkah preventif yang harus dilakukan agar padi tetap sehat dan tidak mudah terserang jamur. Pemilihan varietas padi yang tahan jamur merupakan langkah awal yang sangat penting. Beberapa varietas unggul seperti Impari 42, Impari 43, dan Mekongga telah terbukti memiliki ketahanan terhadap penyakit jamur tertentu. Anda juga bisa memilih varietas atau galur lain dengan ciri fisik daun bendera yang tegak dan malai yang pendek. Kedua ciri ini biasanya memiliki ketahanan yang baik terhadap jamur. Selain itu, manajemen air dan drainase sawah yang baik akan mengurangi kelembapan berlebih yang menjadi tempat berkembangnya jamur. Petani juga harus mengatur jarak tanam agar sirkulasi udara lebih baik, menghindari pemupukan nitrogen yang berlebihan, serta mengontrol jumlah anakan agar tidak berlebih, karena akan menyebabkan kerimbunan yang tinggi. Sahabat tani, penyakit pada tanaman padi mayoritas disebabkan oleh patogen jamur, dan jamur ini mulai menyerang pada akhir fase vegetatif. Pada fase vegetatif, tanaman padi cenderung masih memiliki fiber yang pendek serta kerimbunan yang masih bisa ditembus cahaya matahari sampai tanah. Hal ini menjadikan pengendalian penyakit jamur lebih mudah dikontrol, sehingga penggunaan fungisida kontak masih bisa diandalkan. Jadi tidak perlu menggunakan fungisida sistemik pada fase ini. Penyakit jamur biasanya mulai menjangkit pada saat kerimbunan tanaman mulai terbentuk. Biasanya pada usia di atas 30 HST, mulai bisa kita kenali gejalanya. Pada saat kondisi seperti ini, penggunaan fungisida kontak masih bisa diandalkan. Akan tetapi pada saat masa primordia, yakni usia 45 HST ke atas, penyemprotan menggunakan fungisida kontak sudah tidak efektif lagi, dikarenakan hanya daun bagian atas yang terkena efek fungisida,
sedangkan bagian bawah tanaman tidak bisa terkontak langsung. Di sini, pentingnya fungisida sistemik berperan. Okay. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen channel ini, agar kami senantiasa bersemangat untuk berbagi inspirasi dan pengetahuan seputar budidaya padi. Sahabat tani, satu hal yang perlu saya tekankan adalah, lakukan penyemprotan pencegahan jamur di musim penghujan ini secara teratur. Jangan menunggu sampai terjangkit, karena jika sudah terjangkit, maka akan menurunkan produksi dan membuat biaya pengobatan semakin bertambah banyak. Berikut kalender penyemprotan pencegahan jamur yang jika Anda lakukan, maka padi Anda akan terbebas dari serangan penyakit akibat jamur. Pertama, usia 40 HST dengan fungisida sistemik, merek dagang Topsin atau merek lain dengan bahan aktif sejenis. Kedua, usia 50 HST dengan fungisida sistemik, merek dagang Folikur Gold atau merek lain dengan bahan aktif sejenis. Ketiga, usia 60 HST dengan fungisida sistemik, merek dagang Sevia atau merek lain dengan bahan aktif sejenis. Keempat, usia 75 HST dengan fungisida sistemik, merek dagang Nativo atau merek lain dengan bahan aktif sejenis. Kelima, usia 85 HST dengan fungisida sistemik, merek dagang Amistar Top atau merek lain dengan bahan aktif sejenis. Sobat Tani, lakukan penyemprotan ini dengan interval 10 hari. Ini adalah langkah preventif di mana penyemprotan dilakukan 10 hari sekali. Apabila serangan mencapai 20% lebih, maka langkah pengobatan perlu dilakukan. Langkah pengobatan adalah dengan melakukan penyemprotan dengan interval 5 hari sekali dengan rolling fungisida dengan golongan bahan aktif yang berbeda. Lakukan dengan dosis sesuai petunjuk. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Kebanyakan petani kita akan menaikkan dosis pada langkah pengobatan. Padahal itu bisa berbahaya untuk kesehatan manusia, serta ekosistem lingkungan, serta membuat penyakit lebih resisten. Sahabat tani, pedoman penanggulangan hama dan penyakit padi adalah 3 kata. Apa itu? Pencegahan, bukan pengobatan. Lakukan pencegahan secara teratur, maka tanaman padi Anda akan selamat dari serangan hama maupun penyakit. Tetap semangat sahabat petani Indonesia, karena semakin hari, harga gabah semakin baik. Salam jaya petani Indonesia. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Semoga bermanfaat.